Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai facilitating struktur activities dan promoting team learning. Dalam facilitating struktur activities, kita akan belajar bagaimana seorang trainer dapat memfasilitasi aktivitas terstruktur dalam training yang biasanya menempatkan partisipan di dalam subkelompok atau kelompok kecil dalam waktu yang singkat. Dalam promoting team learning, kita belajar bagaimana seorang trainer menempatkan partisipan di dalam subkelompok dalam jangka waktu yang panjang. Sebelum itu, kita sudah mempelajari mengenai chapter 12, yaitu Gaining Leadership of the Group. Di dalam materi tersebut terdapat beberapa subbab, seperti setting group norms, controlling timing and pacing, increasing receptivity to your leadership, and handling problem situations. Sebelum kita melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Michael Leolindo. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Hari ini, saya bersama rekan saya, Sheila. Halo semua, perkenalkan nama saya Anastasia Sheila sebagai pemateri kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya jika teman-teman memperhatikan hal-hal berikut ini ya. Berikut ini rules atau peraturan yang perlu teman-teman perhatikan. Teman-teman boleh membuka e-book Active Training halaman 260. Kemudian siapkan catatan untuk mencatat materi dan pertanyaan. Jangan skip video. Siapkanlah minum agar teman-teman tidak dehidrasi. Dan teman-teman diharapkan untuk mengatur posisi duduk yang nyaman. Sekarang, kita belajar mengenai struktur activities. Struktur activities memainkan peran penting di dalam training. Oleh karena itu, teman-teman sebagai trainer bertanggung jawab untuk mengembangkan keterampilan dalam memfasilitasi aktivitas terstruktur di dalam training. Karena hal tersebut akan memberikan pengalaman belajar yang efektif bagi partisipan. Berikut tanggung jawab atau keterampilan yang dapat teman-teman trainer kembangkan dalam memfasilitasi aktivitas terstruktur di dalam training. Yang pertama, motivating participation. Yang kedua, directing participants activities. Yang ketiga, managing the group process. Yang keempat, keeping participants involved. Dan yang kelima, processing the activity. Mari kita bahas satu persatu. Motivating participation. Berikut beberapa cara untuk memotivasi partisipan. Yang pertama, explain your objectives. Partisipan perlu mengetahui tujuan dari training sehingga mereka memiliki gambaran hal apa saja yang akan mereka lakukan sepanjang training. Yang kedua, sell the benefits. Paparkan keuntungan training atau manfaat yang akan diperoleh ketika menyelesaikan aktivitas di dalam training, yang juga dapat mereka terapkan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, convey enthusiasm. Antusiasme dari seorang trainer akan diinternalisasi oleh partisipan dalam mengikuti kegiatan training. Yang keempat, connect the activity to previous activities. Hal ini membantu partisipan dapat menemukan inti dari program training. Yang kelima, share personal feelings with participants. Hal ini akan membuat partisipan merasa tertarik dengan latihan atau aktivitas yang akan dilakukannya dalam training. Yang keenam, express confidence in participants. Hal ini dapat membantu partisipan terdorong dan merasa yakin bahwa mereka mampu melakukan aktivitas dalam training. Directing participants' activities. Berikut
merupakan beberapa tips mengarahkan aktivitas. Yang pertama, speak slowly. Bicaralah perlahan agar partisipan dapat mendengar dan menerima informasi dengan jelas. Yang kedua, use visual backup. Dalam hal ini, partisipan dapat menuliskan kembali instruksi atau mencantumkan ilustrasi melalui slide PowerPoint. Yang ketiga, define important terms. Hal ini penting untuk dilakukan agar trainer dan partisipan memiliki pemahaman yang sama mengenai suatu istilah. Yang keempat, demonstrate the activity. Hal ini membantu agar partisipan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai instruksi atau kegiatan yang dilakukan. Berikut merupakan tips memberikan arahan yang efektif. Yang pertama, jelaskan gambaran besarnya terlebih dahulu, kemudian uraikan masing-masing bagian yang membentuk keseluruhan kegiatan tersebut. Yang kedua, cobalah instruksi kita terlebih dahulu pada rekan atau teman. Tanyakan kepada pendengar jika ada yang tidak jelas. Yang ketiga, desain ulang slide kita, sehingga instruksi berada di bagian atas layar dan dicetak dengan huruf tebal. Yang keempat, mencatat saat memfasilitasi suatu kegiatan. Perhatikan setiap masalah yang muncul dan ubah desainnya atau buat kelompok peserta berikutnya sadar akan kesalahan yang harus dihindari. Yang kelima, berikan petunjuk rinci kepada kelompok untuk satu bagian pada satu waktu. Managing the group process. Dalam struktur activities, sebagian besar kegiatan dilakukan di dalam subkelompok atau kelompok yang lebih kecil. Dalam hal ini, terdapat beberapa partisipan yang merasa nyaman karena dapat menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dengan lebih rinci. Namun, terdapat juga partisipan yang tidak nyaman atau tidak terbiasa untuk menyampaikan pendapatnya di dalam kelompok yang lebih kecil. Dalam hal ini, trainer biasanya merasa kesulitan untuk memperhatikan seluruh perilaku partisipan di dalam masing-masing kelompok. Berikut merupakan beberapa tips menjaga interaksi dalam kelompok. Yang pertama, form group in a variety of ways. Hal ini disesuaikan dengan tujuan dan aktivitas jika teman-teman ingin para partisipan mencoba menentukan tujuan dari organisasinya. Maka, teman-teman dapat membentuk kelompok partisipan berdasarkan asal organisasi mereka masing-masing sehingga berkumpul dengan anggota dari organisasi yang sama. Atau, jika teman-teman trainer ingin para partisipan saling berbagi pengalaman dari masing-masing organisasi, maka teman-teman trainer dapat membantu kelompok secara acak. Yang kedua, mix teams and seat partners. Hal ini dapat trainer terapkan agar para partisipan memperoleh hasil diskusi yang menarik dari berbagai teman pasangan duduk atau kelompok. Yang ketiga, vary the number of people in any activity based upon that exercise is specific. Biasanya, semakin kecil jumlah anggota kelompok, maka akan semakin banyak peluang bagi setiap peserta untuk berkontribusi dalam aktivitas. Yang keempat, divide participants into teams before giving further directions. Setelah membagi kelompok, teman-teman mempersilakan para partisipan untuk bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian, teman-teman trainer dapat menjelaskan lebih rinci mengenai instruksi aktivitas yang akan dilakukan. Yang kelima, ask group of 5 or more to elect a facilitator or timekeeper. Anggota kelompok yang lebih dari 5 orang, trainer dapat meminta salah satu partisipan untuk menjadi fasilitator
atau sebagai timekeeper bagi kelompoknya. Karena biasanya pada kelompok yang anggotanya lebih besar, akan sulit untuk menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya timekeeper bagi masing-masing kelompok, akan membantu setiap training di dalam kelompok untuk menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, sesuai agenda yang telah teman-teman trainer tetapkan. Yang keenam, give groups instructions separately in a multi-part activity. Pada aktivitas yang memiliki banyak bagian yang harus dikerjakan oleh partisipan, trainer dapat memisahkan setiap bagian instruksi pada bagian ini. Seringkali setiap kelompok menyelesaikan tugasnya dengan berbeda. Oleh karena itu, trainer dapat memberikan instruksi terlebih dahulu bagi kelompok yang sudah selesai, sehingga interaksi di dalam kelompok tetap terjaga dengan melanjutkan pada bagian aktivitas berikutnya. Yang ketujuh, keep people busy. Kondisikan partisipan tetap berkegiatan. Ketika terdapat kelompok yang sudah selesai menyelesaikan tugasnya, trainer dapat mengajukan pertanyaan atau pertimbangan kepada kelompok untuk memeriksa kembali hasil pekerjaan mereka atau untuk mempersiapkan presentasi. Hal ini membantu partisipan untuk tetap menjaga interaksi di dalam kelompoknya. Yang kedelapan, inform the subgroups how much time they have. Ingatkan waktu yang dimiliki oleh kelompok. Trainer dapat mengumumkan sisa waktu secara berkala agar para partisipan dalam kelompoknya terdorong untuk lebih aktif berinteraksi menyelesaikan kegiatan. Keeping participants involved. Untuk menjaga keterlibatan dalam para partisipan di dalam kelompok, mungkin saja teman-teman trainer perlu untuk memodifikasi aktivitas di dalam training. Mungkin saja aktivitas yang sudah direncanakan terlalu mudah atau terlalu rumit bagi para partisipan. Dalam hal ini, diperlukan fleksibilitas dari teman-teman trainer dalam merencanakan aktivitas di dalam training. Berikut beberapa tips mempertahankan energi. Yang pertama, keep the activity moving. Jaga aktivitas agar terus berjalan. Dalam hal ini, trainer diharapkan agar menetapkan waktu yang spesifik pada setiap aktivitas yang dilakukan. Karena biasanya lebih banyak energi yang dihasilkan dari para partisipan ketika harus menyelesaikan suatu kegiatan dalam waktu yang spesifik dan membutuhkan kesempatan yang tinggi. Yang kedua, challenge the participants. Dalam hal ini, trainer diharapkan dapat memberikan suatu aktivitas yang memiliki tingkat ketegangan yang moderat atau sedang. Karena biasanya jika tugas terlalu mudah, partisipan akan lebih lesu atau tidak bergairah untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Contohnya, trainer dapat memberikan tugas kepada partisipan di dalam kelompok untuk melakukan role play atau melaksanakan presentasi, di mana terdapat kelompok yang mempresentasikan dan terdapat kelompok yang sebagai expert memberikan penilaian. Dalam hal ini, maka para partisipan memberikan energi yang lebih untuk melakukan yang terbaik. Yang ketiga, give positive reinforcement to participants. Dalam hal ini, trainer diharapkan dapat memberikan kesan bahwa trainer tertarik dengan kinerja atau usaha yang telah diberikan oleh para partisipan. Misalnya, dengan mengatakan, "Saya sangat terkesan dengan cara Anda melakukan tugas ini." Yang keempat, build physical movement into the activity. Melakukan gerakan fisik ketika partisipan terlalu lama untuk duduk atau berdiam diri, seringkali membuat partisipan bosan atau tidak bersemangat. Dalam hal ini, trainer dapat melakukan aktivitas fisik yang cukup ringan, seperti menggerakkan kursi, berdiri, atau stretching untuk membangun kembali energi para partisipan. Yang kelima,
Let your enthusiasm show. Tunjukkanlah antusiasme dari trainer. Dalam hal ini, trainer juga dapat memberikan semangat kepada para partisipan. Processing the activity. Perlu teman-teman trainer ketahui, setelah partisipan menyelesaikan aktivitas di dalam training, mereka perlu untuk memproses kembali setiap informasi yang diperoleh dengan mendiskusikannya atau membagikan insight yang diperoleh. Dalam hal ini, teman-teman trainer turut berperan untuk memfasilitasi para partisipan untuk memproses aktivitas di dalam training. Berikut beberapa tips untuk melibatkan partisipan. Yang pertama, ask relevant questions. Menanyakan pertanyaan yang relevan. Dalam hal ini, trainer dapat menanyakan mengenai cara yang dilakukan oleh partisipan untuk melakukan aktivitas. Kemudian, trainer juga dapat menanyakan kesulitan apa yang dialami oleh partisipan, atau mungkin menanyakan juga bagian mana dari aktivitas yang dilakukan partisipan yang dapat diterapkan dalam pekerjaannya. Yang kedua, carefully structure the first processing experience. Mendorong pemrosesan aktivitas sejak awal program training. Diharapkan trainer dapat mendorong pemrosesan aktivitas dari partisipan dengan menanyakan beberapa pertanyaan tersebut sejak awal aktivitas dimulai. Namun, menyampaikan pertanyaannya secara sederhana, 1 atau 2 pertanyaan dengan berkeliling pada setiap kelompok untuk memperoleh respons yang singkat. Yang ketiga, observe how participants react during the processing. Mengamati reaksi yang terjadi dalam kelompok. Hal ini berguna untuk trainer dalam mengetahui pandangan ketika partisipan memproses aktivitas atau terlibat dalam diskusi. Dengan cara ini, trainer juga mendapat kesempatan untuk mendorong atau memancing diskusi dalam kelompok. Yang keempat, assist a subgroup that is having trouble processing an activity. Mendampingi subkelompok yang mengalami kesulitan dalam proses kegiatan. Dalam hal ini, biasanya kelompok yang mengalami kesulitan dalam memproses adalah kelompok yang terlalu cepat dalam menyelesaikan aktivitas, karena mereka tidak menyelidiki lebih lanjut mengenai hal yang dilakukan. Namun, dapat terjadi juga pada kelompok yang lama dalam menyelesaikan, karena mereka kurang interaksi di awal pengerjaan kegiatan tersebut. Pada tahap ini, trainer dapat meminta partisipan untuk membagikan kesan atau hal apa saja yang mereka peroleh dari kegiatan tersebut, untuk memastikan partisipan benar-benar memproses kegiatan yang ada di dalam kelompok. Bagi partisipan yang sulit memulai interaksi di dalam kelompoknya, trainer dapat membantu dengan hadir di dalam kelompok dengan meminta izin kepada partisipan agar trainer dapat bergabung, dan di sana trainer dapat memancing atau memulai diskusi. Yang kelima, keep your own reaction to yourself until after you heard from the participants. Mendengarkan pendapat partisipan sebelum trainer memberi tanggapan. Hal ini akan menjadi kesempatan bagi para partisipan untuk menemukan apa yang dapat mereka pelajari dari aktivitas yang dilakukan trainer, dapat menyampaikan tanggapan atau simpulan di akhir aktivitas sebagai penutup. Nah, sekarang mungkin teman-teman sudah lelah mendengarkan saya menjelaskan materi-materi yang ada. Teman-teman diperbolehkan untuk bila ada yang ingin ke toilet atau ingin melakukan stretching atau mungkin ingin minum terlebih dahulu, dipersilakan dari sekarang ya. Kami akan memberikan waktu kepada teman-teman.
Baik, waktunya sudah habis. Mungkin teman-teman sudah sedikitnya meregangkan badan, mungkin ada ke toilet dan bahkan minum, sama seperti saya tadi. Selanjutnya, materi yang akan dibawakan itu adalah materi team learning yang akan dibawakan oleh rekan saya, Sheila. Sheila, dipersilakan untuk menjelaskan materi mengenai team learning. Nah, setelah break tadi, diharapkan teman-teman sekarang menjadi lebih fokus dan sudah siap untuk menyimak materi selanjutnya, yaitu team learning, yang akan dibawakan oleh saya selaku pemateri kedua pada hari ini. Nah, sebelum itu, kita review dulu yuk materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri pertama tadi, yaitu Structured Activities. Di mana tadi teman-teman sudah belajar mengenai Motivating Participation, Directing Participants Activity, Managing the Group Process, Keeping Participants Involved, dan Processing the Activity. Nah, materi Structured Activities tadi masih berkaitan dengan team learning yang akan kita pelajari sekarang. Di mana pada team learning ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara seorang trainer mengelompokkan atau memasukkan partisipan ke dalam beberapa kelompok untuk jangka waktu yang cukup panjang. Dalam hal ini, trainer dapat membentuk kelompok dengan anggota yang tetap, di mana meskipun sudah melalui berbagai sesi training, anggotanya tetap sama dan tidak ada yang diganti. Ataupun, trainer juga dapat membentuk kelompok dengan anggota yang berganti-ganti selama sesi training berlangsung. Selain itu, trainer juga dapat memberikan tugas kepada kelompok di luar sesi training. Team learning memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Antara lain, partisipan dapat membangun ikatan dengan anggota kelompoknya. Partisipan juga dapat memotivasi anggota kelompok untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan trainer. Partisipan juga bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar karena merasakan adanya rasa kepemilikan dan adanya dukungan sosial. Dalam hal ini, rasa kepemilikan dan dukungan sosial hanya akan muncul jika anggota atau partisipan berada dalam kelompok yang bersifat permanen atau memiliki anggota kelompok yang tetap. Selain keuntungan, perlu diperhatikan juga bahwa team learning memiliki kekurangan. Antara lain, trainer nantinya akan memiliki sedikit kontrol terhadap kelompok, khususnya pada kelompok dengan anggota yang bersifat permanen atau kelompok jangka panjang. Ketika teman-teman berada dalam suatu kelompok, khususnya dalam mengerjakan tugas, apakah teman-teman pernah mengalami kejadian seperti berikut ini? Apakah teman-teman pernah mengalami kejadian seperti yang pertama, confusion? Kejadian di mana anggota kelompok tidak memahami apa yang harus mereka lakukan. Bahkan, anggota kelompok terlihat tidak mengerti terkait instruksi yang diberikan oleh trainer, atau mungkin misalnya oleh dosen. Kedua, tangents. Kejadian di mana anggota kelompok tidak memperhatikan materi dan mengabaikan pemberian tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, unequal participation. Kejadian di mana dalam suatu kelompok hanya beberapa anggota saja yang mau berpartisipasi, sedangkan anggota yang lainnya pasif. Yang keempat, one-way communication. Kejadian di mana anggota kelompok sama-sama tidak mau saling menerima, tidak mau saling mendengarkan, dan tidak saling merespon dengan anggota lainnya. Yang kelima, no division of labor. Kejadian di mana beberapa anggota kelompok tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga mengecewakan kelompok dan tidak dapat diandalkan. Yang keenam, superficiality, di mana anggota kelompok terlalu cepat mengerjakan tugas atau terkesan mengerjakan tugas dengan asal-asalan. Bagaimana? Hampir semua dari kejadian tadi pasti pernah kita alami dalam keseharian ya. Nah, jika kita mengalami hal-hal tersebut, kita akan cenderung menjadi kurang mau untuk mengikuti aktivitas dalam kelompok lagi. Bahkan, trainer juga menjadi ragu untuk membuat aktivitas kelompok lainnya dalam training tersebut. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, karena ada banyak cara yang dapat dilakukan trainer
untuk mengatasi atau mencegah kejadian negatif dalam kelompok yang akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada composing learning teams, yang kedua building learning teams, dan yang ketiga involving participants in team learning. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Composing learning teams. Composing learning teams atau pembentukan kelompok ini mencakup seberapa banyak jumlah anggota dalam suatu kelompok. Dikatakan bahwa semakin sedikit jumlah anggota dalam suatu kelompok, maka kelompok tersebut akan berjalan dengan lebih efektif. Dikatakan juga bahwa kelompok yang efektif hanya terdiri dari 2 sampai 6 anggota kelompok saja. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa kelompok dengan anggota yang lebih sedikit cenderung lebih mudah dan lebih cepat untuk bekerja sama. Sementara itu, kelompok dengan jumlah anggota yang lebih banyak atau lebih dari 6 orang juga memiliki keuntungan. Antara lain, setiap anggotanya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang lebih banyak dan lebih luas. Namun, karena jumlah anggotanya yang banyak ini, kelompok juga menjadi lebih rentan atau lebih sering untuk mengalami konflik atau permasalahan. Hal ini dikarenakan kelompok menjadi lebih sulit untuk diatur dan juga sulit untuk membuat keputusan kelompok. Teman-teman juga mungkin pernah merasakan jika berada dalam kelompok dengan jumlah anggota yang banyak, hanya beberapa anggota kelompok saja yang aktif atau terkesan menonjol, sementara anggota kelompok yang lainnya menjadi cenderung pasif. Berikut ini beberapa cara bagi seorang trainer untuk membentuk kelompok. Yang pertama, random assignment. Yaitu, trainer dapat membentuk kelompok secara acak dengan mengelompokkan partisipan dengan kriteria yang tidak signifikan. Misalnya, dengan cara menghitung atau mengelompokkan partisipan berdasarkan bulan lahirnya, ukuran sepatu, nomor rumah, dan lain-lain. Cara yang kedua yaitu diversity. Trainer dapat membentuk kelompok dengan latar belakang, suku bangsa, pekerjaan, dan karakteristik anggota yang berbeda-beda. Kelompok yang dibentuk dengan metode ini akan membutuhkan waktu lebih lama untuk saling beradaptasi. Namun, metode ini seringkali berhasil, karena setiap anggota dalam kelompok memiliki keunikannya masing-masing, khususnya memiliki kemampuan yang beragam yang dapat berguna dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikan nanti. Cara yang ketiga yaitu homogeneity. Metode ini merupakan kebalikan dari metode diversity tadi. Dengan metode ini, trainer membentuk kelompok berdasarkan kriteria anggota yang sama. Misalnya, seperti pengalaman kerja yang sama, keterampilan yang sama, dan lain-lain. Kelompok yang dibentuk dengan metode ini umumnya akan dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat dan dapat memperoleh hasil yang lebih signifikan. Cara yang keempat yaitu prior acquaintance. Dengan metode ini, trainer membentuk kelompok berdasarkan anggota yang sudah pernah bekerja sama sebelumnya di luar sesi training. Misalnya, ketika melakukan training di suatu perusahaan, trainer dapat membentuk kelompok berdasarkan divisi-divisi yang ada di perusahaan tersebut. Dengan metode ini, anggota kelompok akan merasa lebih engaged dan merasa nyaman satu sama lain, karena sudah pernah bekerja sama sebelumnya. Selain itu, umumnya kelompok dengan metode ini sudah memiliki strategi-strategi tertentu yang dapat mereka terapkan pada situasi atau tugas yang baru. Cara yang kelima yaitu self-selection. Trainer dapat mempersilahkan kepada seluruh partisipan untuk memilih anggota kelompoknya masing-masing secara mandiri. Building learning teams. Dengan cara yang kedua ini, trainer dapat menuntun partisipan untuk yang pertama, melakukan aktivitas awal atau opening exercises.
Setelah membentuk kelompok pembelajaran, ada baiknya jika trainer membimbing partisipan dalam melakukan kegiatan awal untuk membangun kelompok. Aktivitas awal yang biasanya dilakukan umumnya melibatkan perkenalan antar anggota kelompok. Untuk contoh-contoh dari aktivitas awal ini sudah pernah dipelajari sebelumnya pada chapter 3, yaitu Creating Opening Exercises. Teman-teman, boleh membuka lagi materi mengenai chapter 3-nya ya. Nah, aktivitas awal ini bertujuan juga untuk membantu anggota kelompok agar lebih cepat mengenal satu sama lain sehingga dapat membangun chemistry di antara anggotanya. Yang kedua, menetapkan harapan dan aturan dasar. Karena kelompok akan bekerja sama untuk waktu yang cukup lama, trainer selanjutnya dapat membimbing kelompok untuk membuat harapan dan aturan dasar yang akan diterapkan pada kelompok. Trainer dapat memulai proses ini dengan meminta setiap anggota untuk menuliskan harapan masing-masing mengenai kelompok mereka tersebut. Untuk formatnya, dapat teman-teman lihat seperti berikut ini. Selanjutnya, trainer dapat mengajak masing-masing anggota kelompok untuk membagikan harapan yang telah mereka tulis tadi kepada anggota yang lainnya. Selanjutnya, trainer juga dapat meminta kelompok untuk membentuk visi atau tujuan kelompok yang akan berlaku selama mereka berada di dalam kelompok tersebut. Setelah membuat harapan yang ingin dicapai oleh kelompok, sekarang trainer dapat meminta kelompok untuk membentuk aturan dasar yang akan berlaku dalam kelompok mereka tersebut. Menetapkan aturan dasar yang spesifik dapat membantu kelompok untuk menentukan bagaimana mereka harus berfungsi dalam kelompok tersebut guna mencapai harapan yang telah mereka tetapkan tadi. Trainer dapat memberikan worksheet atau lembar kerja yang berisi aturan-aturan dasar yang nantinya dapat diberikan tanda checklist atau tanda centang oleh setiap anggota kelompok berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat kelompok. Link untuk mengunduh worksheet ini telah tertera di description box. Teman-teman boleh mengeceknya ya. Yang ketiga, menetapkan tugas dan peran anggota kelompok. Agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif, trainer dapat memberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok. Jika tidak ada satupun yang mau mengerjakannya, maka kelompok akan bergerak tanpa tujuan yang jelas, dan juga tidak akan meraih banyak hal. Selain itu, efektivitas kelompok juga akan menjadi berkurang. Dalam hal ini, trainer dapat meminta kelompok untuk berdiskusi dalam menentukan tugas dan peran dari masing-masing anggota kelompoknya. Pembagian tugas dan peran ini berguna agar kelompok dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan dengan lebih efektif. Berikut ini peran dan tugas penting dalam kelompok. Yang pertama yaitu peran sebagai facilitator, yang bertugas memimpin atau memfasilitasi pembelajaran kelompok. Biasanya juga bertugas sebagai pemimpin atau ketua dalam kelompok. Yang kedua, timekeeper, yang bertugas mengalokasikan dan memantau waktu yang tersedia, dan juga waktu yang telah digunakan oleh kelompok selama sesi pengerjaan tugas. Yang ketiga, note taker, yang bertugas mencatat ide, kesimpulan, dan pencapaian kelompok. Yang keempat, checker, bertugas melihat dan memeriksa apakah setiap anggota kelompok telah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, atau memeriksa adakah anggota kelompok yang tidak melakukan tugasnya. Yang kelima, investigator, yang bertugas untuk mencari informasi dan membawanya pada kelompok. Pencarian informasi dapat dilakukan melalui web browser maupun dengan menjadi perwakilan kelompok saat bertanya kepada trainer. Yang keempat, yaitu trainer harus mampu memberikan awareness atau kesadaran kepada masing-masing anggota kelompok bahwa dalam setiap kelompok pasti tidak akan luput dari adanya kesalahan. Trainer dapat memberikan tips atau cara-cara untuk memproses suatu kejadian atau permasalahan dalam kelompok. Hal ini bertujuan agar kelompok dapat bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
Trainer dapat melakukan salah satu dari keempat proses ini. Yang pertama ada helpful versus unhelpful. Trainer dapat meminta kelompok untuk melakukan introspeksi terkait perilaku apa saja yang berguna bagi kelompok, dan juga perilaku apa saja yang ternyata selama ini belum membantu kelompok. Yang kedua ada in hindsight. Trainer dapat meminta kelompok untuk bertanya kepada dirinya masing-masing, apa yang akan mereka lakukan jika dihadapkan pada situasi dan permasalahan yang sama seperti sebelumnya. Yang ketiga, what's going right or what's going wrong. Trainer dapat meminta kelompok untuk mengintrospeksi apa saja yang selama ini sudah benar dalam kelompok dan apa saja yang masih salah dalam kelompok. Yang keempat, stop, start, and continue. Trainer dapat meminta kelompok untuk mengintrospeksi dan bertanya lagi kepada diri mereka masing-masing apa saja yang harus mereka berhenti lakukan, apa saja yang harus mereka mulai lakukan, dan apa saja yang harus mereka terus lakukan ke depannya. Involving participants in team learning. Sekarang kita akan belajar mengenai involving participants in team learning, yaitu bagaimana cara seorang trainer untuk mengikut sertakan partisipan dalam suatu pembelajaran kelompok. Trainer dapat menggunakan aktivitas kolaboratif singkat dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok. Aktivitas kolaboratif ini sudah pernah dibahas sebelumnya pada chapter 5. Mari kita review sebentar bersama-sama. Yang pertama, study group. Trainer dapat memberi materi pembelajaran dan meminta kelompok untuk saling menjelaskan satu sama lain. Yang kedua, information search. Trainer dapat memberi materi pembelajaran yang berisi jawaban dan meminta kelompok untuk bersama-sama menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, learning tournament. Trainer dapat memberi kelompok materi untuk dikuasai, kemudian mengadakan kompetisi antar kelompok. Kemudian, jigsaw learning. Trainer dapat memberi masing-masing anggota kelompok materi yang berbeda untuk mereka nantinya saling menjelaskan secara bergantian. Selanjutnya, group inquiry. Trainer dapat meminta kelompok untuk mempelajari materi dan memberikan tanda pada bagian yang tidak dipahaminya. Ketika kelompok sudah lebih beradaptasi dan lebih berorientasi pada team learning atau pembelajaran kelompok, trainer tidak perlu memberikan tugas yang terstruktur seperti 5 aktivitas kolaboratif tadi. Melainkan, trainer dapat memberikan tugas-tugas yang lebih kurang terstruktur seperti berikut ini. Yang pertama, tugas menjawab pertanyaan dengan reading, interview, dan observation. Trainer dapat memberikan pertanyaan kepada kelompok yang dapat mereka jawab dengan membaca buku, menginterview atau mewawancarai, dan mengobservasi seseorang. Yang kedua, tugas problem solving. Trainer dapat memberikan kelompok tugas problem solving yang akan mereka kerjakan secara kolaboratif. Trainer dapat memberikan kasus-kasus yang harus dikerjakan oleh kelompok dengan cara menggunakan teori-teori tertentu serta memberikan penjelasannya. Yang ketiga, tugas untuk mengajar modul. Trainer dapat memberikan tanggung jawab pada kelompok untuk mempresentasikan dan mengajarkan modul training tertentu, seperti yang kita lakukan pada kelas pelatihan dan psikoedukasi ini. Yang keempat, self-directed learning, di mana kelompok belajar sendiri tanpa adanya trainer. Dalam hal ini, trainer sebelumnya harus lebih dulu membuat modul pembelajaran yang mencakup tujuan, langkah-langkah, dan materi yang jelas. Hal ini agar dapat dipahami dan diikuti dengan baik oleh kelompok. Perlu diperhatikan bahwa trainer harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merancang dan membuat modul pembelajaran ini. Dalam hal ini, trainer juga harus terlebih dahulu mengajarkan partisipan mengenai bagaimana cara belajar dengan metode self-directed learning ini. Trainer awalnya dapat mendampingi partisipan terlebih dahulu, kemudian secara bertahap dan perlahan, trainer dapat melepaskan kontrol terhadap kelompok tersebut. Selanjutnya,
trainer dapat meminta kelompok untuk menentukan anggota yang akan menjadi fasilitator di dalam kelompoknya. Hal ini bertujuan agar pembelajaran kelompok dapat berjalan dengan kondusif. Jika ada anggota kelompok yang bertanya, maka trainer harus selalu siap. Meskipun dalam metode self-directed learning, trainer juga tetap mengawasi, memonitor, dan memberikan support kepada kelompok. Pada akhirnya, kita sebagai trainer juga harus melakukan evaluasi terhadap diri kita masing-masing setelah melakukan aktivitas terstruktur dan pembelajaran kelompok pada training kita. Link untuk lembar evaluasi telah tertera di description box. Teman-teman boleh mengeceknya ya. Setelah menyimak video ini, apa saja yang teman-teman pelajari? Mari kita review sebentar mengenai materi yang sudah teman-teman pelajari pada chapter 14 ini. Teman-teman tadi sudah belajar mengenai Facilitating Structured Activities, di mana di dalamnya terdapat Motivating Participation, yang membahas mengenai bagaimana cara seorang trainer memotivasi partisipan agar dapat mengikuti aktivitas dalam training dengan baik. Selanjutnya ada Directing Participants Activities, yang membahas mengenai bagaimana cara seorang trainer mengarahkan partisipan agar aktivitas dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, Managing the Group Process, yang membahas mengenai bagaimana cara trainer mengatur interaksi agar tetap berjalan satu sama lain yang dilakukan oleh partisipan di dalam training. Selanjutnya, Keeping Participants Involved, yang membahas mengenai bagaimana cara trainer dalam mempertahankan partisipan agar tetap terlibat aktif dalam suatu aktivitas yang ada. Selanjutnya, Processing the Activity, yang membahas mengenai bagaimana cara seorang trainer mendampingi partisipan dalam memproses suatu aktivitas yang ada. Kemudian, teman-teman juga belajar mengenai Promoting Team Learning, yang di dalamnya terdapat Composing Learning Teams, yang membahas mengenai bagaimana cara seorang trainer mengelompokkan partisipan dengan memperhatikan juga jumlah anggota dalam suatu kelompoknya. Kemudian ada Building Learning Teams, yang membahas mengenai bagaimana cara seorang trainer membimbing kelompok dalam melakukan aktivitas awal, dalam menetapkan harapan dan aturan, dalam membagi tugas dan peran. Kemudian, trainer juga memberikan awareness kepada kelompok. Selanjutnya ada Involving Participants in Team Learning, yang membahas mengenai bagaimana cara seorang trainer mengikutsertakan partisipan di dalam pembelajaran kelompok. Nah, bagaimana teman-teman atas materi-materi yang sudah kami paparkan? Semoga materi yang dipaparkan dapat berguna bagi teman-teman semua dan dapat teman-teman terapkan ketika nanti teman-teman akan melaksanakan training ya. Kami juga ingin meminta maaf kepada teman-teman bila ada perkataan kami yang membuat hati saudara itu tersinggung atau ada yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sekarang teman-teman dapat beristirahat atau melanjutkan aktivitasnya. Saya Siala pamit undur diri. Saya Leon, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye-bye.